Halo sob, masih di teman jaga lomba. Biasanya kita ngandung si LKTI ataupun esai ataupun bisnis plan. Tapi pada kesempatan kali ini ada event yang menarik, yaitu lomba cipta opini, puisi dan cerpen Forma Diksi UM. And let's go! Halo sob, masih di teman jaga lomba. Akhir-akhir ini ada postingan jaga lomba yang menarik, yaitu dari Forma Diksi UM. Forma Diksi ini kepanjangan dari Forum Mahasiswa Bidik Misi Universitas Negeri Malang, Forma Diksi UM. Nah, ini mereka ngadain event lomba cipta puisi, opini dan cerpen gitu. Tapi di sini khusus mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah tingkat nasional tahun 2022. Nah, kita coba langsung ke flyernya saja sob. Nah, ini untuk flyernya sob, warnanya ungu-ungu. Di sini dari Forma Diksi UM coba ngangkat tema besar gebrakan mimpi mahasiswa penerima bidik misi dan KIP kuliah, ciptakan generasi milenial yang kreatif, inovatif, berkarakter dan berdedikasi untuk bangsa. Ya mungkin ini menjadi, correct me if wrong, masih menjadi bahan perdebatan. Sebenarnya sekarang ini udah milenial apa udah ganti Gen Z atau zilenial ya? Z. Ya itu pokoknya. Nah jadi masih harus dikoreksi lagi karena at least saya terakhir ada ngoreksi paper, dia ngangkat terkait milenial, tapi setelah saya cross check milenial tuh batasnya tuh di umur saya. Gak tahu di umur bawah saya tuh masuknya di Gen Z atau Gen Alpha mungkin. Ya Z sih zilenial. Nah itu untuk tema besarnya. Gak masalah. Yang penting ini masih sangat relate dengan sobat jagat yang follow jagat gitu. Tema kategori kalau yang untuk opini kaitannya dengan peran mahasiswa sebagai pewaris bangsa dan lingkup kontrol sosial. Ini penting banget. Untuk tema puisinya, ragam tuturan sang pencari pelangi setelah hujan. Kemudian sob yang ketiga ada tema cerpen, yaitu serabut angan dalam harapan. Jadi ini ada tiga kategori cabang lomba. Sobat juga bisa ngikutin. Nah, kita coba lihat syaratnya sob. Syarat pendaftaran yaitu mahasiswa aktif penerima bidik misi angkatan 19 atau KIP kuliah angkatan 2020-2021 di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Saya lupa sepertinya ada pergantian nomenklatur atau pergantian program ya dari bidik misi menjadi KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya kalau nggak salah. Ya. Peserta dapat mengikuti lebih dari satu kategori lomba. Tadi kan ada 3, opini, puisi, sama cerpen. Tapi namun hanya dapat mengirimkan satu naskah tiap kategori. Intinya panitia ini pengen sobat jagat menjadi fokus gitu. Intinya jangan maruk lah gitu, jangan semuanya. Udah semuanya boleh diikutin, ya masa ngirim 3 karya gitu, 1 karya aja gitu. Bersedia memahami dan mengikuti ketentuan lain yang tercantum dalam buku panduan, ini paling penting. Nah di sini sebenarnya saya coba sebenarnya banyak event-event yang opini, cerpen, puisi gitu. Yang hal-hal penalaran, tapi awardnya tuh biasa aja. Tapi di sini dari Forma Diksi UM, karena lombanya kepanjangan ya saya nyebutnya, lomba cipta opini. Sebaiknya sih next itu, tapi sih ada tulisannya OPCN 2022 gitu sama eventnya. OPCN-nya kayaknya bagusnya ditulis di atas flyer biar orang OPCN karena kalau lomba cipta ini kepanjangan gitu. Nah ini kalau dari hashtagnya adalah OPCN 2022, ada beberapa benefit yang sobat jagat bisa dapatkan. Yang pertama jelas uang pembinaan bagi juara 1, 2, 3 harapan di tiap kategori lomba. Kemudian sertifikat juara, 10 karya terbaik dan peserta. Dan yang saya bikin ini menjadi coba kenapa kita nggak unboxing aja gitu adalah 10 karya terbaik diterbitkan dalam ebook ber-ISBN. Saya belum tahu mekanismenya seperti apa, tapi ini menjadi hal yang menarik karena publikasi itu penting bagi sobat jagat yang ingin play beasiswa, mau apa namanya lanjut studi ataupun kerja, bahkan ditanya publikasi. Maksudnya publikasi itu bisa tidak serta-merta jurnal, tapi sobat jagat menerbitkan buku atau antologi yang ber-ISBN itu bagus loh. Makanya ini bisa diikutin. Tapi kalau masuk 10 besar, kalau nggak masuk nggak tahu. Ini 10 karya terbaik ya, 10 karya terbaik berarti 10 besar paling nggak gitu. Seluruh peserta mendapatkan fasilitas webinar kepenulisan secara gratis. Ya sejauh itu
iya ini benefit yang menurut saya belum coba dilirik sama teman-teman panitia yang di LKPI, SI atau business plan gitu. Kenapa nggak coba ada 10 karya terbaik terus diterbitkan ber-ISBN? Saya nggak tahu mekanismenya seperti apa, tapi selama itu ber-ISBN itu worth it sih harusnya. Link panduannya ini nanti coba kita lihat. Untuk coba kita lihat biaya pendaftaran 10.000 per karya. Dari misal Sobat Jagat pengen ikut 3 cabang ya 30.000 gitu mengeluarkan uangnya. Kalau menang ya bisa balik modal. Kalau itu ya bisa ke publis ISBN. Worth it. Total hadiah jutaan rupiah. Kita coba lihat untuk timelinenya, paling nggak 2 minggu setelah video ini di tapping, di upload, paling ya sehari 2 hari editing upload gitu. Penutupan 6 Juli, penjurian, pengumuman, webinar kepenulisan. Kalau dilihat dari bahasanya webinar, sepertinya online gitu sob. Ini untuk narah hubungnya. Oke, coba kita lihat buku panduan. Ya harusnya memang kalau OPCN harusnya ditulisin aja di sini, panduan lomba OPCN biar peserta lebih terngiang ya. Tapi so far ya good lah ya. Oke, tema kegiatan, gerakan, mimpi mahasiswa, oke. Bukan plagiat, pasti karya diikutsertakan belum pernah. Jadi ini jangan dibiasakan adalah kita suatu karya itu paralel di beberapa lomba itu kayaknya harus mulai dikurangi gitu sob, karena panitia itu udah mulai ya cek and recheck. Kalaupun memang mau paralel secara tema inti karyanya itu sama, judulnya dibedakan dong gitu. Kalau satu misal topiknya adalah A, judulnya adalah A, kemudian yang satunya lagi di lomba yang berbeda ya jangan A juga dong. Maksud saya sadar diri kreativitasnya gitu, itu penting gitu. Oke, coba kita lihat 10.000 berkasnya, bukti pembayaran. Oke nih, file karya, bukti penerima bidik misi atau KIP kuliah. Jadi ini khusus Sobat Jagat penerima bidik misi dan KIP kuliah. Jadi yang nggak dapat banyak cabang lomba yang lain kok. Jadi santai aja. Oke, lomba OPCN. Ya ini kan udah ditegaskan nih. Lomba OPCN berarti ya di flyernya harus OPCN aja nih. Serta mendaftar di link ini formadiksi.um.ac.id/pendaftaran strip lomba strip OPCN strip 2022. Ini harusnya oke masuk gitu. Oke, penghargaan. Nah ini saya bilang tadi dengan tegas bahwa e-book ber-ISBN penting untuk publikasi ini untuk play kerja atau beasiswa. Timeline so far ini selama sebulan ini tidak seberat KTI ataupun esai menurut saya, tapi tetap butuh effort untuk mengerjakannya. Jadi 1 bulan ini adalah hal yang masuk akal dan tetap rasional sob. Apalagi mau 3-3-nya diikutin, masih sangat masuk akal dong gitu. Oke, coba kita ke bawah. Oke, ini ketentuan lomba cipta opini hampir secara garis keseluruhan hampir sama sih. Untuk yang opini individu, cipta puisi ya individu. Jadi individu kita mengespend atau mengeluarkan uang 10.000 kayaknya nggak kerasa deh daripada ngopi-ngopi. Tapi ngopi tetap penting menurut saya biar nggak pusing. Oke, next. Cipta cerpen perseorangan bukan tim, serabut angan dalam harapan. Oke, next. Ini untuk lampirannya, format tulisan karya. Kalau dilihat tadi kayaknya lampirannya cuma 1 ya, berarti ya sama secara format. Coba zoom lagi, biodata, biografi. Ini saran saya sob bagi Sobat Jagat yang ikut lomba sejenis cipta puisi, opini atau cerpen. Terus biografi itu jangan yang biasa-biasa aja kayak nama lengkap, panggilan, anak keberapa, orang tua siapa, lahir di mana, SMA, SMP, SD-nya apa. Tapi coba kulik sisi lainnya gitu. Seperti passionnya apa, kemudian concern menulis dalam topik apa, itu penting. Kadang-kadang kalau saya menulis atau ikut lomba dalam opini gitu, saya menuliskan passion saya adalah saya tertarik dengan pertanian berlanjut, saya tertarik dengan bioteknologi dan genetika. Ada beberapa yang sudah saya coba approve di suatu jurnal gitu, itu coba dituliskan di biografi. Jadi biografinya benar-benar worth it. Ini format ya mengikuti sosmed.
Ini adalah teknik marketing dari panitia. Keren. Dan yang jelas contoh screenshot si akad gitu. Oke. So far kalau sobat jagat nanya, karena ini lombanya nasional ya. Kalau lihat dari flyernya, mahasiswa penerima bidik misi dan kuliah tingkat nasional tahun 2022. Ini worth it banget bagi sobat jagat penerima bidik misi dan KIP. Akhirnya ada suatu platform atau wadah yang memang mengakomodir teman-teman bidik misi dan KIP untuk berpartisipasi mengeluarkan karya-karyanya, yaitu di OPCN 2022 format diksi UM gitu. Dan kalau ditanya, Bang, ini apakah worth it? Ya sejauh saya lihat bahwa ini tetap worth it, karena saya melihat ada ISBN itu jarang banget dilirik sama cabang-cabang KTI, cabang esai ataupun bisnis plan. Padahal KTI sama esai, pengecualian bisnis plan ya. Bisnis plan kan arahnya bukan seperti yang harus publis jurnal, tapi harusnya bagaimana proposal bisnis itu bisa menghasilkan. Nah, sedangkan kalau esai sama LKTI itu ISBN, publikasi muaranya ISBN seperti ini itu menjadi hal yang menarik gitu. Jadi sobat jagat yang panitia ataupun sobat jagat lainnya itu bisa niru nih OPCN konsepnya, terutama yang KTI dan esai. Sayang karya udah bagus-bagus. Kalau ditanya worth it. Jangan lupa kalau ingin info lebih lanjut langsung aja di follow Forma Diksi UM. Ini 10.000. Murah, worth it. Oke, hanya itu saja.